sobat Anjay Motor Teknik AMT, bukan ATM ya. Kalau ATM aku tak akan memilikimu. Ide sekarang adanya aku memiliki teknik ya, bakat teknik yang pemula. Wajib simak dan dukung terus channel ini teman-teman ya. Nah ini buat khusus pemula. Kalau yang master monggo silahkan, mau abaikan gak apa-apa ya. Syukur-syukur menghargai karya temen juga ya. Salam kuku ireng ya, salam kuku hitam, saling dukung channel ya, agar berbagi rezeki ya. Semoga teman-teman juga diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin amin ya. Tentunya ya dengan channel ini teman-teman dukung, tentunya teman-teman juga diberikan rezeki sama Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan yang lebih, amin ya. Itu doa dari kami dari Anjay Motor Teknik, dan kami akan membahas ya motor ini ya, Scoopy yang habis kecelakaan ya, bukan kecelakaan ya, intinya nabrak ya, ditabrak ketemu ojol. Jadi ini arah ke Brebes, orangnya orang Brebes ya, yang Brebes asli Brebes Tegal ya, silahkan disapa ya. Semoga yang ada di Tegal juga, teman-teman saya juga di Tegal, semoga sehat semuanya ya. Tuh. Nah sebelum mereview silahkan teman-teman like dulu video ini, komennya rapi, subscribe itu gratis ya, bunyikan tombolnya, lonceng ding ya. Nah ini teman-teman ya, mau mereview yang sudah kemarin di press itu ya, sudah kemarin udah di press, ini hasilnya ya. Nah mau dicek dulu ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, ini habis di press tuh ya, ini hasilnya habis di press. Nah cuman ininya hilang ya teman-teman ya, jadi ini ganti yang baru ya, tempat tundukan bolnya atau pelor ya teman-teman ya, hilang di tukang press. Nah ini kita buktiin ini di tempat media yang tempat rata ya teman-teman ya. Ini hasil press dari Scoopy ya, ini press fork. Kita akan buktiin buat di media rata jadi biar teman-teman tuh kelihatan jelas ya. Sebelumnya kan bengkok ya teman-teman ya. Nah begini nih caranya. Tuh ya, rata kan, lihat dari kaki di sininya tuh rata kan, sejajar tuh, jadi enggak semula kan goyang ya, ini kan tuh rata. Nah ini juga sama rata ya, tuh rata ya, yang depan yang atas rata, ini juga rata tuh ya, nggak ada space ya, jadi benar-benar rata, nempel sama media ya, media rata. Nah nanti ini juga asnya kita coba ya, kita buka nih. Harus ini asnya harus enak gitu ya, tuh ya, di keluar masuknya tuh enak. Nah itu tandanya sudah baik ya, atau sudah lurus. Kalau asnya bengkok ya minta tolong dilurusin sama tukang bubut ya, tukang press, atau kalau enggak ganti yang baru ya. Asnya juga murah, paling 17.000. Nah ini teman-teman ya, kembali lagi di sini, kasih stempet ya, dibersihin dulu kemudian kasih stempet. Kalau bisa stempetnya yang bagus, cuman ini minim budget ya, jadi pakainya stempetnya yang murah saja ya. Yang penting diolesin agak banyak ya teman-teman ya, ya secukupnya lah ya. Tuh kemudian setelah distempetin ya di tempatnya atau rumahnya, ini apa namanya, bol ya, atau bola atau pelor ya. Nah udah itu baru pasangin lagi ya, dirapi-rapikan bola matanya atau bolnya ya. Tuh apa di tempat teman-teman namanya apa tuh ya, pokoknya pelor lah ya, atau orang sini pelor. Nah gitu ya, dirapikan. Setelah itu baru kita kasih lagi stempet ya teman-teman ya. Tuh kalau ada sih yang bagus nggak apa-apa teman-teman ya. Tuh kita adanya yang ini ya, yang biasa ya, yang biasa juga awet ini mah ya, itu atau mereknya Top One nggak apa-apa tuh, yang warna biru ya kalau saya stempetnya tuh. Ini mah hitam,
sebenarnya gini ya teman-teman ya, penting cara pasangannya bagus atau apik ya, atau rapi tuh disempet. Kadang-kadang ada yang malas itu ya, bengkel tuh malas, asal pasang aja cepet ya, karena ngejar waktu, mereka itu ditarget ya. Kalau bengkel kami bengkel rumahan, jadi yang penting rapi ya, biar lama tapi rapi ya. Terus tempet aja sampai di double. Nah ini juga sama, distempetin lagi ya, rumah dinding apa namanya, pelornya ya, karena itu akan tempat bergerak, katakan itu adalah pelumasnya ya. Nah ini juga sama, dikasih olasan lagi ya, stempet. Nah itu ya, kasih stempet lagi, merata ya teman-teman ya, agak banyak nggak apa-apa, karena itu akan pemakaian akan berlanjut lama. Yang sebelumnya juga sama teman-teman ya, stempet bawahnya udah kering gitu. Nah kemudian dirapikan lagi ya, bolanya atau mata bolanya atau pelornya ya, dirapikan lagi, susunin lagi yang rapi. Nah biar enak kita bantu ya, tuh biar enak nyusunnya, biar cepet ya. Kalau yang sistemnya pakai ini ya teman-teman ya, pakai yang plastik, kan ada plastik ya, nah, itu lebih cepat ya. Tapi kalau menurut aku sih lebih enak ini, biarpun cara pemasangannya lama tapi enaknya apa, ketika pas sudah dipasang itu enak, setir tuh enak banget ya, digoyang-goyang enak gitu ya. Itu biasanya yang komster gitu biasanya ya punyanya Yamaha ya gitu, biasanya kayak gitu. Cara pemasangannya lebih cepat, cuma dipakainya tuh kurang enak ya gitu ya. Tapi ya sebenarnya sih sama aja ya, cuman lebih feelnya tuh lebih terasa lebih enak yang pakai ini kalau menurut aku sendiri ya. Cuman nggak tahu kalau menurut teman-teman enak yang mana ya. Ya sama aja ya, pada intinya sama aja, cuman feel yang lebih dalam tuh enak ini gitu ya, buat belok-beloknya. Nah ini teman-teman ya, kembali lagi sini ya, setelah dirapikan kita siapkan untuk pemasangan ya. Ini kurang satu teman-teman pelornya ya, bentar diambilin dulu yang baru tuh, kurang satu. Jadi kurang satu juga ngaruh ya teman-teman ya, nggak enak tuh dipakainya ya, kalau dipaksain tuh nggak enak. Sesuatu kalau yang kurang tuh nggak enak, jadi harus dicukup ya, harus cukupin. Nah kemudian kasih stempel lagi teman-teman ya, anggap aja itu pelumas ya, pelumasan pada bearing atau pada mata bola mata bola pelor ya. Ya, intinya itulah ya, nggak tahu teman-teman bahasanya apa pakainya, kalau di sini pakai pelor lah gitu kan. Tuh diplumasi lagi, di dindingnya juga dikasih lagi ya, jadi harus banyak ya teman-teman ya. Harus banyak. Satu, ketika sudah dipasang tuh enak, ketika di setel lagi tuh enak, jadi nggak gergel gitu loh, maksud aku itu ya, jadi lebih lentur tuh enak. Nah kalau kekurangan stempet biasanya nanti akan jatuhnya tuh akan cepet kering nanti itu nggak enak, nanti gergel terus ya, jatuh pemakaiannya tuh lebih singkat nantinya. Kalau ini pasti lama ya, saya jamin ini pasti akan lama ya, pasti bakal lama pemakaiannya. Yuk kita bantu ya teman-teman ya, harus 2 orang ya. Ya sebenarnya sih sendiri juga mampu ya, cuman ya lebih enaknya 2 orang, kita bantu ya teman-teman ya. Ya, yang satu nahan ya, saya sendiri yang pasang rumah ya. Ini rumah rumah bearingnya atau rumah komstirnya ya teman-teman ya, atau rumah garpu ya, poraknya ya.
Nah ini kurang pas ya, jadi kita tekan dulu pakai obeng dengan palu ya, biar ngepas dulu. Sudah ngepas, baru kita pasang nih pengunci ya, atau settingan ya, setelannya rupa pengunci, setelannya kita pasang, masukkan ya. Harus ngepas dulu teman-teman biar enak tuh ya. Jadi teman-teman, ini saya juga sama keponakanku ya, kerja di bengkel rumahan saja ya. Yang penting kita mensyukuri ya, berapapun pasien kita terima ya, kita syukurin. Pemasukannya berapapun kita syukurin ya. Semoga di bengkel teman-teman juga rame ya teman-teman ya, banyak rezeki yang melimpah, amin ya. Tuh, kita rasakan dulu ya. Setelah itu kita udah pasang, kita rasakan. Nah kemudian kita kencangkan sedikit ya. Kalau udah itu kencangkan sedikit, kemudian ini pasang ini penguncinya, kemudian ini nutnya atau pengunci dari komstir ya. Jangan lupa itu dulu ya, ringnya dulu, kemudian nutnya terakhir ya. Nah terus kemudian siap-siap dikunci ya. Boleh pakai kunci Inggris ya teman-teman ya, atau pakai alat kunci yang canggih yang saat ini ya. Cuman di kami sederhana saja ya, buat teman-teman ini yang pemula, belajarnya sederhana dulu ya gitu. Nanti kalau udah mahir baru pakai alat yang canggih. Kalau mau langsung canggih bisa, nggak bisa aja ya. Cuman ini kita pakai yang apa adanya ya. Nah kemudian kita setel ya. Setelah sudah dikencangkan sedikit, jangan terlalu keras ya teman-teman ya, asal kunci dulu, ini pakai kunci Inggris, kemudian di sana setel, merasa enak atau enggak. Nah kemudian dikendorin lagi sedikit ya. Kencengin dulu ya, shoot. Ya sudah kencangnya, sudah pas, kemudian kita masukin setirnya teman-teman ya. Udah pokoknya kuncinya disetel dulu seenak mungkin. Kalau sudah enak baru dikunci ya, pada nutnya itu kunci kencang ya. Sudah gitu baru pasang setirnya, itu kuncinya di penyetelan ya. Kalau sudah enak, merasakan feelnya udah dapet, lentur, setirnya udah kita kunci ya, kemudian pasang setirnya baru. Setir itu paling terakhir, pokoknya gampang. Nah kemudian kita kunci ya, setirnya di baut pakai 14 dan 17 ya teman-teman ya. Itu siapin, jadi umurnya 14. Nah ketika sudah kencang teman-teman ya, udah jadi itu ya, sudah jadi, udah beres, sudah kencang semua ya. Kemudian dicek pada bagian roda juga dikunci ya, asnya kencangin. Nah ini teman-teman ya, ini buat PR-nya besok ya, karena sudah sore. Ini buat besok, ini akan pembahasan berikutnya atau finishingnya besok ya. Jadi sementara seperti ini dulu, sekalian beresin tuh kabel-kabelnya ya, kabel-kabelnya digigit atau yang korosi, nanti mau dirapikan besok sekalian ya. Jadi ini buat videonya sekarang sore ini dulu diselesaikan ya. Ini anggap aja udah selesai ya, tinggal masang cover, gampang ya tuh gitu. Kita cek dulu remnya. Nah kemudian setelah itu kita senterin dulu ya, tuh center kan. Cuman sebelumnya nggak kesut ya teman-teman ya, maaf ya. Jadi awalnya tuh bengkok ya, setirnya ke mana, ke kiri, ini rodanya ke kanan. Nah ini udah center ya. Ya kita lihat dari secara garis ini aja ya, center dari sini dulu ya, lurus tuh roda, kemudian spakbor ya, lurus spakbor ke tengah, lurus, kemudian setir lurus ya. Itu aja teman-teman ya, itu udah lurus ya. Dari jauh juga kita shoot lurus ya teman-teman ya.
awalnya tuh bengkok, jadi spakbornya juga kemana, setirnya kemana, ininya juga rodanya kemana, arahnya tuh nggak enak ya. Oke gitu aja teman-teman ya. Oke, cus.